Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita langsung terbang ke Jawa Tengah ya, ke dataran tinggi Dieng. Tempat yang luar biasa itu. Betul, bukan cuma pemandangannya yang keren, udaranya dingin, atau candi-candinya yang kuno itu. Ada satu fenomena budaya yang khas banget dan bikin penasaran di sana. Anak rambut gimbal. Mungkin Anda pernah dengar sekilas ya soal anak-anak yang rambutnya itu, ya gimana, menggimbal gitu aja secara alami. Iya, tapi ini jauh lebih dalam sebenarnya daripada sekedar ciri fisik yang unik. Buat masyarakat Dieng sendiri, rambut gimbal itu semacam pertanda spiritual, kayak takdir gitu loh yang melekat di anak itu. Jadi bukan sekedar rambut biasa ya? Bukan, sama sekali bukan. Itu dianggap pusaka atau titipan dari kekuatan goib atau mungkin leluhur yang mereka percaya menjaga Dieng. Ini fundamental banget buat mereka. Nah, untuk kita ngobrolin ini lebih dalam, sumber kita lumayan beragam loh. Ada catatan etnografi ya yang detail soal kepercayaan, ritual lokal, terus ada legenda, mitos turun-temurun. Lengkap ya. Ada juga nih hasil riset ilmiah modern yang coba lihat dari sisi biologisnya. Dan gak ketinggalan gimana tradisi ini sekarang di tengah ramainya pariwisata. Cukup kaya lah bahannya. Betul. Jadi misi kita hari ini, kita coba deh bongkar lapisan-lapisan makna di balik anak rambut gimbal ini. Kita lihat nanti gimana pandangan dunia orang Dieng, kepercayaan leluhur mereka, ritual sakral kayak ruatan itu. Sampai ke temuan dermatologi modern ya? Iya, sampai ke sana. Gimana semua itu bisa nyambung. Kadang caranya mengejutkan loh. Kita pengen paham gitu, kenapa sih ini penting banget buat identitas Dieng? Dan apa pelajaran menarik yang bisa Anda ambil dari sini? Oke, siap ya? Mari kita mulai penelusuran ini. Oke, mungkin pertama perlu sedikit konteks Dieng dulu kali ya. Lokasinya kan di dataran tinggi vulkanik. Itu antara Banjarnegara sama Wonosobo. Betul, tinggi dan dingin. Nama Dieng aja konon dari Dihyang atau Kahyangan, tempat para dewa gitu. Ini kan langsung kasih kesan sakral ya dari zaman Hindu kuno. Buktinya ya candi-candi itu banyak banget di sana. Dan jangan lupa kondisi alamnya. Itu juga ngebentuk auranya loh. Pemandangannya memang keren, tapi suhunya itu loh bisa ekstrim. Sampai di bawah 0 ya kadang? Iya, pas kemarau itu muncul embun upas, embun beku yang bisa ngerusak tanaman. Jadi kombinasi tinggi, dinginnya minta ampun, sejarah purbakala, plus keindahan alam yang agak keras gitu, seolah jadi panggung yang pas buat hal-hal mistis, spiritual. Nah, di panggung inilah muncul fenomena anak rambut gimbal ini. Sebutan lokalnya anak bajang ya. Iya, anak bajang. Penting dicatat nih, ini bukan gimbal yang dibikin-bikin ya. Rambut anak-anak ini biasanya dari kecil, dari balita, mulai tumbuh kusut sendiri. Menggumpal terus kayak terpilin gitu jadi untayan padat. Kejadian alami aja. Nah, di sini kuncinya. Persepsi lokalnya. Mereka nggak lihat ini sebagai, masalah rambut atau kondisi medis gitu. Bukan, mereka anggap ini tanda istimewa. Jadi anaknya dianggap beda? Dianggap beda. Bukan anak biasa, tapi pembawa takdir spiritual atau kultural. Ada sesuatu yang lebih gitu pada mereka. Terus muncul keyakinan kalau rambut itu pusaka atau titipan. Titipan dari siapa sih? Leluhur? Atau penguasa gaib Dieng? Iya, kepercayaannya bisa macam-macam dikit, tapi intinya sama. Rambut itu bukan cuma punya si anak, tapi representasi kekuatan leluhur atau roh penjaga Dieng. Nah, karena sakral ini ada pantangan keras. Rambut itu nggak boleh dipotong sembarangan. Harus pakai ritual khusus. Namanya upacara adat ruat rambut gimbal atau ruat gembel. Dan waktunya juga harus pas menurut si anak dan keluarga. Kalau dilanggar, saya baca sekilas di sumber, katanya konsekuensinya bisa serius ya menurut mereka. Serius banget. Kalau gagal bikin ruatan atau rambutnya dipotong paksa gitu aja, wah, dipercaya bisa mendatangkan mara bahaya. Bahaya buat anaknya? Nggak cuma buat anaknya, misalnya jadi sakit-sakitan terus, tapi juga bisa ngaruh ke harmoni atau keselamatan komunitas secara luas. Ini nunjukin dalamnya keyakinan ini dan betapa pentingnya ritual itu. Oke. Coba kita gali lebih dalam soal mitos dan kepercayaannya. Akarnya dari mana sih ini? Selalu positif aja gitu kaitannya? Akarnya itu nyambung erat sama konsep leluhur dan yaitu tadi, entitas gaib penjaga Dieng. Ada pandangan kalau anak-anak ini tuh titisan, semacam reinkarnasi leluhur lah. Datangnya bawa potensi berkah, kemakmuran. Oh, jadi pembawa berkah ya?
Mereka juga sering dikaitin sama figur spiritual lokal kayak Kiai Koladete, salah satu penjaga mitologis Dieng. Ini nunjukin kalau fenomena ini udah dianggap bagian dari tatanan supranatural yang lama gitu. Tapi saya nemu juga nih ada konsep anak Sukerta. Ini kok kedengerannya agak beda ya. Bukan cuma pembawa berkah dong. Nah, ini dia sisi lainnya. Yang menarik dan penting dalam kosmologi Jawa secara umum, nggak cuma Dieng. Anak rambut gimbal ini masuk klasifikasi anak Sukerta. Sukerta itu apa artinya? Istilah Sukerta ini nunjuk ke anak yang secara ritual dianggap rentan atau dalam posisi bahaya spiritual. Mereka dipercaya jadi target atau incaran Batara Kala. Nakara Kala, simbol kejahatan itu ya di mitologi Jawa. Betul. Sosok yang melambangkan kekuatan destruktif atau nasib buruk. Jadi statusnya double dong ya. Di satu sisi titisan leluhur, pembawa berkah, tapi di sisi lain rentan sama Batara Kala. Gimana tuh mereka memahami dualitas ini? Justru dualitas ini yang bikin ritual ruatan jadi penting banget. Ruatan itu fungsinya kayak mekanisme penyucian dan penebusan. Tujuannya membersihkan status Sukerta anak itu, melepaskan dari ancaman Batara Kala, ngasih perlindungan spiritual. Jadi kalau nggak diruat, potensi bahayanya tetap ada. Nggak cuma buat si anak, tapi bisa ganggu keseimbangan kosmis komunitas juga. Makanya ruatan itu bukan pilihan, tapi keharusan. Mutlak. sekarang ada satu hal nih yang agak bikin bingung dari sumber-sumber ini. Soal kapan persisnya rambut gimbal ini muncul. Kayaknya ada beda klaim yang lumayan jauh ya antara pandangan lokal sama temuan klinis. Betul, ini salah satu titik temu yang paling menarik. Secara kultural, keyakinan kuat di masyarakat itu, rambut gimbal ini bukan bawaan lahir. Oh, bukan dari lahir? Bukan menurut mereka. Mereka percaya rambut itu muncul tiba-tiba. Seringkali dipicu sama periode sakit yang panjang dan susah sembuh gitu pada si anak. Biasanya pas umur 4-8 tahunan. Terus sakitnya itu diartikan gimana? Nah, sakitnya itu diinterpretasi bukan cuma penyakit biasa, tapi semacam panggilan, inisiasi spiritual lah, yang nandain kalau anak itu sekarang jadi anak bajang, pembawa titipan. Tapi di sisi lain ada riset dari FKUGM itu kan, yang nunjukin pola beda. Mereka nemuin apa? Studi klinis mereka pakai pemeriksaan langsung, wawancara, nemuin kalau mayoritas kasus, ciri-ciri rambut yang susah diatur atau mulai gimbal, itu justru udah kelihatan jauh sebelum itu. Seringkali malah sebelum umur 3 tahun. Wah, jauh ya bedanya. Iya. Walaupun ada kasus langka yang mulainya lebih telat, atau bahkan pas dewasa. Tapi pola umum muncul dini ini lebih cocok sama karakteristik kelainan struktur batang rambut tertentu gitu. Kontras banget ya. Terus gimana masyarakat Dieng ngejelasin atau mendamaikan fakta kalau rambutnya mungkin udah beda dari kecil, sama keyakinan kalau itu baru muncul setelah sakit? Nah, ini yang beberapa peneliti bilang sebagai sinkretisme etiologis yang cerdas. Kayaknya nih masyarakat Dieng secara nggak sadar itu gabungin manifestasi fisik yang memang udah ada rambut yang susah diatur dari balita sama peristiwa pemicu yang mereka anggap penting secara spiritual, yaitu sakit yang nggak sembuh-sembuh itu. Jadi sakitnya itu jadi penanda gitu? Jadi penanda sakral, semacam konfirmasi kalau status anak ini udah berubah. Keyakinan ini kuat banget. Sampai upaya medis biasa atau cukur paksa itu dianggap percuma. Malah bahaya katanya. Cuma ruatan solusi sejatinya. Luar biasa ya cara mereka merangkai penjelasan yang koheren secara budaya. Oke deh, kalau gitu kita fokus ke ritual ruatan itu sendiri. Ini kan sekarang jadi ikonik banget ya, bahkan puncaknya Dieng Klesir Festival. Apa sih sebenarnya makna filosofis di balik prosesi potong rambut ini? Jauh lebih dalam dari sekedar potong rambut. Secara filosofis ya, ruatan itu ritual penyucian agung, sekaligus permohonan doa bareng-bareng. Ini simbol perjalanan spiritual si anak, dari status khusus dan rentan, Sukerta, ke kehidupan normal yang bersih, terlindungi. Tujuannya berarti melepas energi atau titipan itu ya? Betul, melepaskan energi atau titipan spiritual di rambut, membersihkan anak dari status Sukertanya. Makanya rambut yang udah dipotong itu nggak dibuang gitu aja, tapi dilarung, dihanyutkan ke air, simbol pelepasan total, kembali ke alam semesta. Persyaratannya juga katanya spesifik banget ya. Nggak semua anak rambut kusut bisa langsung ikut ruatan kan? Spesifik dan ketat. Pertama, jelas ya, rambutnya harus gimbal alami, bukan dibikin. Kedua, anaknya idealnya lahir dan besar di Dieng. Ketiga, biasanya pas masih anak-anak, umur 1-10 tahunan lah. Tapi ada satu syarat lagi nih, yang paling unik, paling krusial, dan mutlak sifatnya.
Nah, ini dia, bagian yang selalu bikin orang penasaran. Permintaan khusus dari si anak. Ini beneran harus dipenuhi ya? Apa makna dibaliknya sih? Ini jantungnya ritual. Permintaan ini nggak dianggap kayak keinginan anak biasa loh, tapi dianggap titah, perintah gitu, yang datang dari entitas spiritual yang nitipin rambut gimbal itu. Jadi wajib hukumnya. Wajib. Keluarga wajib nurutin permintaan itu persis kayak yang diucapin si anak. Gak boleh kurang, gak boleh lebih, gak boleh diganti. Ini bentuk negosiasi atau transaksi sakral antara dunia manusia sama dunia gaib. Contoh-contoh permintaannya gimana? Saya bayangin pasti macem-macem banget dan kadang nggak ketebak ya. Banget. Dan seringnya ya, nunjukin dunia anak-anak yang polos tapi juga imajinatif. Ada yang minta simpel, 2 ekor anak bebek kuning. Es krim tapi harus pakai centong nasi nyajiinnya. Hahaha, pakai centong. Iya, atau sekotak permen Yupi, buah stroberi segar. Atau malah ceker ayam, tapi harus yang putih warnanya. Aneh tapi wajib dipenuhi. Ada yang lebih modern atau minta pengalaman gitu? Ada dong, zaman kan berubah. Ada yang minta sepeda listrik, handphone baru warna pink. Ada juga yang minta pengalaman unik, kayak pengen mandi salju di wahana main di Jakarta. Atau pengen banget nonton tari lengger khas Wonosobo. Wah, unik-unik ya. Kadang mintanya bukan barang, tapi nunjuk orang tertentu buat motong rambutnya. Misalnya tokoh adat senior kayak Mbah Aan, atau malah pejabat yang lagi datang. Tapi apapun permintaannya, intinya harus dipenuhi itu ya. Tepat. Mau permintaannya kelihatan sepele atau malah materialistis, tindakan keluarga buat memenuhi itu intinya. Ini nunjukin kepatuhan, pengorbanan, kesungguhan keluarga buat nebus si anak dan ngelepas pusaka. Keberhasilan nurutin permintaan ini yang dipercaya ngejamin lancarnya ruatan, keselamatan anak, dan harmoni komunitas. Lalu prosesi ritualnya sendiri, saya dengar ada tahapannya ya, lumayan panjang dan simbolis gitu. Iya, prosesi ruat rambut gimbal ini biasanya makan waktu beberapa hari. Syarat makna banget. Seringnya dipusatin di sekitar kompleks Candi Arjuna yang historis itu. Garis besarnya ada 5 tahap utama sih. Apa aja tuh? Tahap pertama itu napak tilas. Nah, di sini para pemangku adat, tokoh desa, melakukan semacam perjalanan spiritual gitu, ke tempat-tempat keramat di Dieng. Tujuannya, minta restu leluhur, sama ngambil air suci dari beberapa mata air pilihan. Semacam minta izin dan ngumpulin sarana penyucian lah. Oke, izin udah dapet, air suci kekumpul, terus? Masuk tahap 2, kirap budaya. Ini yang paling kelihatan sama publik biasanya. Anak-anak gimbal yang mau diruat, didandanin pakai baju adat khusus, terus diarak dari rumah tokoh adat atau balai desa, misalnya balai desa di Engkulon, jalan ke lokasi utama ritual di Kompleks Candi Arjuna. Kayak perjalanan spiritualnya gitu ya? Betul, sekaligus memperlihatkan pusaka yang mereka bawa ke masyarakat sebelum dilepas. Visualnya pasti menarik ya, arak-arakan anak-anak ini ke candi. Lalu di area candi, ngapain aja? Di sana masuk tahap 3, jamasan. Ini prosesi nyuciin diri. Anak-anak dicipratin atau dibasuh pakai air suci yang tadi diambil, terus dipakein kain mori putih, simbol suci. Dipayungi pakai payung kebesaran, namanya robyong. Sambil didoain gitu? Ya, sementara itu pemangku adat ngelantunin doa-doa. Seringnya campuran tradisi Islam sama kejawen. Intinya, nyiapin anak lahir batin. Udah bersih, udah siap spiritual, baru deh masuk momen intinya. Benar. Tahap keempat, pencukuran rambut gimbal. Ini puncaknya. Motong rambutnya dilakuin sama pemangku adat atau orang khusus yang diminta si anak tadi. Suasananya biasanya khidmat banget, sakral. Momen ini simbol pelepasan status anak bajang atau sukerta. Pengembalian titipan ke leluhur atau alam. Jadi penanda dimulainya kehidupan normal buat si anak. Terakhir, rambut yang udah dipotong itu nggak mungkin dibuang sembarangan kan? Wah, jelas nggak mungkin. Masuk tahap kelima, pelarungan rambut. Rambut gimbal yang udah dipotong tadi dibungkus hati-hati pakai kain mori putih. Terus dibawa ke sumber air, bisa sungai atau telaga kayak Telaga Warna atau Balai Kambang buat dilarung atau dihanyutkan. Oh, dihanyutkan ya? Iya, ini simbol pelepasan akhir. Memastikan semua energi atau entitas spiritual yang nyangkut di rambut itu balik ke alam asalnya. Membersihkan sisa-sisa ikatan gitu. Wow, sungguh rangkaian ritual yang kaya makna banget ya. Nah, sekarang kita coba lihat dari sudut pandang lain deh. Sisi klinis atau dermatologi. Gimana sih dunia medis ngelihat fenomena rambut gimbal spontan kayak gini? Secara medis umum ya, kondisi rambut yang gimbal atau nyatu sendiri, spontaneous hair matting, itu langka banget loh.
biasanya dikaitin sama beberapa faktor. Misalnya perawatan rambut yang, ya ampun, buruk banget atau diabaikan lama. Bisa juga karena kurang gizi tertentu, kayak zat besi. Ada kaitan sama penyakit lain juga? Ada juga kaitan sama kondisi medis lain, gangguan tiroid, paratiroid, atau pada kasus anoreksia nervosa. Terus rambut yang udah gimbal gitu kan, juga jadi lebih gampang kena masalah kebersihan ya, kutu, bau, terus cenderung rapuh juga. Tapi kondisi di Dieng ini kayaknya beda ya, sampai ada julukan khusus Indonesian Dreadlock Hair. Apa sih yang bikin unik dari kacamata medis selain keyakinan lokalnya itu? Uniknya itu, di prevalensinya yang relatif banyak di satu area geografis, Dieng itu. Dan tentu aja, keyakinan kulturalnya yang kuat banget, kalau ini nggak bisa ditangani cara medis biasa, potong, rawat, kasih obat, nggak mempan. Harus lewat ruatan biar sembuh. Nah, fenomena ini yang bikin penasaran peneliti medis, termasuk tim dari FKUGM itu, buat neliti lebih jauh. Dan apa temuan kunci dari penelitian tim UGM itu? Mereka sampai pakai mikroskop elektron segala kan? Betul, mereka bikin studi deskriptif analitik yang cukup komprehensif, termasuk pakai mikroskop elektron pemindai, SEM, buat lihat struktur batang rambutnya detail banget. Kesimpulan utamanya menarik sekali. Manifestasi rambut gimbal spontan di anak Dieng ini nunjukin ciri-ciri yang mirip banget. Bahkan bisa dibilang identik sama kondisi genetik langka namanya Uncombable Hair Syndrome, UHS. Uncombable Hair Syndrome, sindrom rambut nggak bisa disisir. Jadi beneran nggak bisa disisir gitu? Iya, secara harfiah gitu. UHS ini kelainan bawaan di struktur fisik batang rambut. Bisa nurun di keluarga, pola dominan autosomal, atau muncul sporadis aja gitu, kasus baru. Apa aja ciri spesifik di batang rambut gimbal Dieng yang dukung diagnosis UHS ini? Hasil analisis SEM nunjukin beberapa anomali struktur yang khas UEH. Pertama, kalau batang rambut normal kan penampangnya bulat atau oval ya. Nah, kalau di rambut gimbal Dieng ini bentuknya segitiga, triangular cross section, atau kadang kayak ginjal. Bentuk aneh ini bikin rambutnya kaku, susah ditata. Terus yang kedua? Kedua, yang paling penting nih, di permukaan batang rambutnya ada alur atau lekukan memanjang, longitudinal grooving, sepanjang batang rambut. Alur ini yang bikin rambut jadi kasar, gampang kusut, dan susah banget disisir. Bener-bener uncombable. Selain bentuk sama tekstur permukaan, ada temuan lain soal warna atau komposisi kimianya? Ada. Secara kasat mata, rambut gimbal Dieng ini warnanya cenderung lebih terang, sering kayak pirang jerami gitu, like blonde. Beda kan sama rambut orang Indonesia umumnya yang hitam atau coklat tua. Ini kayaknya terkait sama beda komposisi pigmen melanin, khususnya pheomelanin. Komposisi kimianya? Analisis komposisi nunjukin kandungan elemen sulfur di batang rambut gimbal itu secara signifikan lebih rendah dibanding rambut kontrol non-gimbal dari populasi sama. Dan kayak yang kita bahas tadi, munculnya ciri rambut ini mayoritas sebelum umur 3 tahun. Cocok banget sama waktu munculnya UHS pada umumnya di literatur medis global. Ini luar biasa ya, jadi sains modern ngasih penjelasan biologis yang cukup kuat nih ngarah ke kelainan genetik struktural rambut. Tapi di saat yang sama, masyarakat Dieng punya mekanisme ruwatan yang mereka yakini sebagai penyembuhan. Gimana kedua narasi ini, sains dan budaya bisa jalan bareng? Bukannya UHS secara medis nggak bisa sembuh total ya? Tepat sekali. Ini dia inti dari dualitas naratif yang menarik banget di Dieng. Kita punya penjelasan ilmiah dermatologi soal anomali struktur rambut di level mikroskopis, yaitu UHS. Tapi di sisi lain, kita punya masyarakat dengan agensi kultural yang kuat banget, yang udah ngembangin ritual ruwatan sebagai cara buat ngelola, ngasih makna, dan menyelesaikan masalah ini dalam kerangka pandang dunia mereka. Dan Anda benar, secara medis, UHS kan kondisi struktural ya. Motong rambutnya ya nggak akan ngubah struktur rambut baru yang tumbuh. Kemungkinan besar bakal tetap susah diatur atau gimbal lagi. Nah, jadi ketika masyarakat Dieng bilang ruwatan bawa kesembuhan, apa sih maksudnya sembuh itu? Iya, itu dia pertanyaannya. Kata kesembuhan di sini perlu dipahami dalam konteks spiritual dan sosial, bukan semata-mata klinis atau fisik. Buat mereka, ruwatan itu proses yang menyembuhkan anak dari status sukertanya, membebaskan dari beban dan ancaman spiritual, mengembalikan ke komunitas sebagai anak normal. Oh, jadi lebih ke status sosial dan spiritualnya ya? Betul.
Nanti rambutnya tumbuh gimbal lagi atau enggak, itu jadi isu kedua. Fokus utamanya restorasi status sosial dan spiritual anak itu. Ini bisa dilihat sebagai adaptasi budaya yang canggih banget dan efektif buat ngasih makna, rasa kontrol, bahkan solusi praktis misalnya soal kebersihan rambut yang susah dirawat terhadap kondisi fisik bawaan yang langka dan mungkin bikin bingung kalau nggak ada kerangka budaya ini. Sangat menarik ya bagaimana budaya nyediain kacamata buat memahami dan ngatasin realitas biologis. Nah sekarang gimana tradisi kuno ini bisa bertahan, malah berkembang di zaman modern, apalagi dengan masuknya pariwisata gede-gedean. Ritual ruat gimbal ini kan sekarang jadi bintang utamanya Dieng Culture Festival, DCF. Benar sekali. Di era modern, tradisi ruat gimbal ini ngalamin transformasi signifikan. Nggak cuma bertahan, tapi justru jadi elemen sentral dan daya tarik utama DCF. Festival ini sendiri udah jadi salah satu event pariwisata terbesar dan paling ditunggu di Jawa Tengah. Udah diakui Kemenparekraf juga ya? Iya, salah satu dari 10 charismatic events of the archipelago. DCF ini kan paket lengkap ya. Ada jazz atas awan yang terkenal itu, nerbangin ribuan lampion, kirab budaya, pameran produk lokal, tapi yang nggak bisa dipungkiri, magnet utamanya tetap prosesi ruat rambut gimbal yang unik dan otentik itu. Ya, mungkin lewat pendekatan storynomics tourism itu? Tepat, konsep storynomics tourism pas banget di sini. Pendekatan ini intinya manfaatin kekuatan narasi, cerita, mitos, spiritualitas yang nempel di suatu tempat atau tradisi. Nah, dalam hal ini, ruat gimbal Dieng sebagai aset utama buat narik turis. Cerita unik anak rambut gimbal, lengkap sama ritual dan misterinya, jadi modal naratif yang kuat banget buat bangun citra dan daya tarik Dieng. Tapi ini pertanyaan yang mungkin muncul di benak Anda juga nih. Emang nggak ada risiko ya pas ritual sakral kayak gini jadi bagian paket wisata? Ditonton ribuan orang, dikomersialin. Gimana masyarakat Dieng jaga biar esensi ritualnya nggak hilang atau tercemar? Itu tantangan yang nyata banget dan disadari betul sama masyarakat Dieng. Mereka terus usaha melakukan apa yang antropolog sebut pemeliharaan batas atau boundary maintenance. Caranya, secara sadar misahin antara aspek pertunjukan buat publik kayak kirab budaya tadi, sama inti ritual yang paling sakral. Kuncinya di mana tuh? Kunci utama penjagaan integritasnya ada di proses pemenuhan permintaan khusus si anak. Bagian ini, meskipun mungkin nggak terlalu kelihatan sama turis, tetap dijaga sebagai transaksi privat yang presisi antara keluarga, anak, dan kekuatan gaib. Sering banget pemenuhan permintaan ini dananya murni dari kantong keluarga sendiri lepas dari sponsor atau tiket festival. Ini cara mereka mempertahankan kedaulatan spiritual ritual di tengah keramaian. Sebuah upaya negosiasi yang menarik ya, antara sakralitas sama publisitas. Dan di sisi lain, pelestarian tradisi lewat DCF ini juga terbukti bahwa dampak ekonomi positif kan buat masyarakat lokal? Dampaknya signifikan banget. Suksesnya DCF yang pusatnya di ruat gimbal udah jadi salah satu motor penggerak utama transformasi ekonomi di kawasan Dieng. Kelihatan ada pergeseran dari ketergantungan ke pertanian kentang yang kadang nggak stabil karena cuaca, ke arah sektor pariwisata, jasa, sama ekonomi kreatif. Jadi banyak homestay, pemandu wisata gitu ya? Iya, homestay tumbuh, pemandu wisata lokal dilatih, produk kerajinan dan kuliner berkembang. Ini langsung nyumbang ke peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Dieng secara keseluruhan. Jadi, dalam kasus ini, pariwisata budaya, kalau dikelola dengan kesadaran, justru bisa bantu lestarikan tradisi sekaligus nyejahterain komunitas penjaganya. Oke, jadi kita udah jalan-jalan cukup jauh nih ya menelusuri fenomena anak rambut gimbal Dieng ini. Dari latar Dieng sebagai kahyangan, konsep rambut gimbal sebagai pusaka dan titipan, dualitas status anak Sukerta, uniknya ritual ruatan dengan permintaan khusus sebagai intinya, sampai temuan ilmiah modern yang nunjuk ke uncombable hair syndrome itu. Dan gimana semua ini nyambung sama pariwisata zaman sekarang? Wah, benar-benar jalinan yang kompleks dan memukau ya. Memang luar biasa. Mungkin refleksi utama yang bisa Anda bawa pulang dari obrolan kita ini ya, gimana sebuah komunitas bisa nyiptain sistem makna yang kaya banget dan koheren buat memahami, ngelola, bahkan ngerayain kondisi biologis yang langka dan mungkin susah dijelasin. Jadi bukan soal rambutnya aja ya? Bukan lagi sekedar soal rambut gimbal, tapi udah jadi penanda identitas kolektif. Cerminan keyakinan yang dalam, dan bukti ketahanan budaya masyarakat Dieng ngadepin perubahan zaman. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ini bisa jadi percikan pemikiran buat Anda.
Coba deh bayangin, seberapa banyak ya fenomena biologis unik lainnya di berbagai penjuru dunia yang mungkin juga punya interpretasi atau jalinan budaya lokal yang sama kayaknya, yang kita belum banyak tahu. Menarik itu. Atau pertanyaan lain yang juga bikin penasaran. Ketika sebuah tradisi yang otentik banget dan sakral jadi atraksi utama yang dirayain publik dan nopang ekonomi, di titik mana kita bisa bilang itu masih asli? Apa sih sebenarnya makna keaslian dalam konteks ini? Sesuatu buat Anda renungkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya. Di tanah tinggi, negeri di atas awan, terlukis indah, pesona yang menawan. Anak-anak berambut gimbal penuh makna, ruatan suci, doa dalam nada. Dia kau simpan sejuta cerita, alam dan budaya harmoni bersama. Dalam festival kita bersatu, merayakan hidup dalam kasih yang padu. Jazz mengalun di atas awan, mengiring langkah dalam kebersamaan. Lampion terbang, sinari malam, bawa harapan, menggapai impian. Dia kau simpan sejuta cerita, alam dan budaya harmoni bersama. Dalam festival kita bersatu, merayakan hidup dalam kasih yang padu. Jazz mengalun di atas awan, mengiring langkah dalam kebersamaan. Lampion terbang, sinari malam, bawa harapan, menggapai impian. Kau simpan sejuta cerita, alam dan budaya harmoni bersama. Dalam festival kita bersatu, merayakan hidup dalam kasih yang padu. Didiem kita sambut pagi, dengan doa dan syukur di hati. Festival ini adalah tanda bahwa kita satu dalam cinta.